Ya, tidak semua pepohonan terus ditebang, terus dijadikan perumahan gitu ya teman-teman. Tuh, masih gelap teman-teman, bulannya masih ada tuh. Pagi ini kita akan ya Allah rek ternyata IC ya lah tuh, aku hampir mau jatuh tuh. Mobilnya juga IC seperti ini, seperti itu, makanya harus diobori di apa itu kok diobori, munnya masih di situ, di apa itu dihangatkan apa kayak suaranya. Ini pukul 7 teman-teman, tapi ya mudah-mudahan udah biar gini aja teman-teman sebentar. Ini aku kan ini harus di apa ya, biar hilang frostinya. Kalau di Indonesia garam gini untuk anu ya teman-teman, untuk menghindari rumah kita biar nggak ada ular mendekat. Dulu di kampung biasanya kita taburi garam di sekitar rumah gitu ya, kalau banyak ular masuk ke rumah. Sudah lumayan teman-teman, ini 10 menit. Oh tuh sudah mulai anu airnya bekuannya. Clean up the kamera, ini ada kameranya, dipanasi dari dalam tuh, sudah mulai mencair. Kita akan ke sana teman-teman, anak-anak maunya diangkut dari sana. Suka kalau melihat air langit pagi seperti ini. Not to mention it being hard to breathe given the high altitude. Progress was slow, but we were having a great. This altitude was killing us. That many we ask it be, so not slippery. Be very careful. Walk like baby. Are you ready, gang? Yes. Taksi driver teman-teman, apa ini? Taksi online mami. Mami Uber atau apa? Mami Uber teman-teman. Tuh, mataharinya hampir terbit di timur sana teman-teman. Salim, assalamualaikum. Bye, have a good day at school.
Ini masih ada bulan teman-teman. Cantik banget ini kalau dilihat dari mata telanjang, seperti ada ini teman-teman, seperti ada rainbow-nya gitu, karena barangkali karena udaranya ya. Sudah mulai kelihatan teman-teman, bulannya masih di sana tuh. Pak Wahid belum sampai rumah. Saya harus berhati-hati kalau jalan ini, biar enggak terpeleset. Aku mau ke pintu yang sebelah situ teman-teman, pintu yang di sebelah timur. Sepi sendiri. Nih tak Frosty gini cantik banget nanti kalau sinar matahari udah bersinar, semua mengkilap tuh. Ini fenomena yang terkadang terkenal di mana teman-teman, dataran tinggi Dieng yang ada embun beku seperti ini. Itu yang bikin licin. Nah ini yang kita sebari garam sudah kayak melt gitu teman-teman. What is that? White datang atau tuh cantik. Ini kalau nanti tersinari cahaya matahari akan kelihatan seperti berkilap gitu teman-teman. White datang. Ini di beberapa spot juga seperti es abadi, ini nggak mencair-cair, cantik banget itu warnanya, jingga matahari akan muncul insya Allah. Wow. What? Give me your bag. I almost fell here when I gonna get the kids go to school. Selamat pagi. Tuh teman-teman, cantik kan kalau matahari sudah mulai bersinar. Ini namanya hoarfrost atau apa istilahnya itu teman-teman. Saya nggak bisa bahasa Inggrisnya yang teteh, apa itu hoarfrost. Tuh mataharinya di ufuk tenggara di sana. Nanti semakin mendekati musim semi akan balik lagi ke sini teman-teman. Di musim panas akan pas di timur sana terbitnya matahari. Pemandangannya seperti ini. Masih kelihatan putih-putih di ground. Di ground itu apa? Tuh sinar mataharinya mengintip di antara pepohonan. Matahari pagi. Bisa melihat rembulan teman-teman di belakang saya tuh. Rembulannya masih ada di barat sana. Atau kita jalan-jalan saja ke area konservasi atau hutan lindung milik pemerintah
Saya kasih lihat seperti apa hutan lindungnya. Ini milik pemerintah ya teman-teman, jadi bisa kita masuki. Jadi tidak ada istilah trespassing, tidak terlarang ya untuk kita masuki kalau publik teman-teman, public area. Pemburu-pemburu kalau berburu, mereka berburunya juga ke hutan lindung milik pemerintah ini. Yang sebelah sini teman-teman, sebentar. Yang sebelah sini nih, ini milik pemerintah hutan lindungnya. Saya terkadang jalan ke sana melihat sungai yang di sana. Asal aksesnya tampak saja. Seperti ini suasananya. Ya, kayaknya bisa teman-teman kalau kita jalan ke sana, lihat seperti apa sungainya. Ini sungai yang mengalir di hutan belakang, melewati hutan belakang kita juga. Jadi nyampenya ke sini sungainya. Kita lihat aja ke sana, oke. Banyak banget pohon-pohon yang tumbang dek sini. Ini boleh teman-teman kalau kita panen. Kalau misalnya mau panen gitu ya, ya yang tumbang-tumbang itu digergajiin. Tapi wong di hutan kita saja banyak banget pohon tumbang. Belum kesentuh, belum kita potongin. Tuh, wood semua ini. Tinggal motongin saja, nggak ada yang manen. Melimpah banget kayunya di sini. Ini kita kemana? Saya berani kalau musim dingin seperti ini karena semak-semaknya nggak tebal teman-teman, nggak rimbun ya. Kita bisa melihat suasana sekeliling seperti apa. Tuh, itu ada sungainya di situ teman-teman. Ini nggak luas, paling cuman 5 acres, 5 hektarnya ukuran sini teman-teman, yang hutan lindung miliknya pemerintah ini, area konservasi. Biasanya pemburu juga ke sini untuk berburu, tapi ini bukan musim berburu kok teman-teman. Musim berburunya sudah usai bulan Desember kemarin. Tuh teman-teman, sungainya, penampakan sungai kalau dari sini, dilihat dari sungai sini, anak sungai ini. Cantik banget. So peaceful. Bisa ngecamp dek sini teman-teman. Tuh, andaikan dirawat gitu ya, saya nggak tahu sama pemerintah cuman kayak di abandon gini loh, nggak dirawat sama sekali. Dulu ada sign-nya di pojokan situ, sign-nya termakan usia, juga nggak di replace lagi tuh. Tahu deh. Damai banget hidup di country seperti ini ya teman-teman. Kalian tidak menemukan satu manusia pun bisa menikmati keindahan alam seperti itu teman-teman. Itu masih ada bungkahan es di situ itu. Kemarin sempat alirannya sempat meninggi saat es mencair, terus bungkahan-bungkahan esnya masih tertinggal di tepi-tepinya. Itu banyak spot-spot yang landai gitu teman-teman, bisa untuk buat
Bisa untuk tempat kalau ngecamp gitu ya, seharusnya kalau andaikan tempat ini dirawat teman-teman, bisa untuk campground dan sebagainya, itu bisa untuk income pemerintah daerah. Tapi ya yuk teman-teman, kita pulang ke rumah ya, sudah cukup dingin teman-teman. Gimana teman-teman, sudah cukup puas lihat pemandangan di hutan lindung. Jadi aturan perumahan di sini itu ikut aturan area konservasi sini ya teman-teman. Di sini kalian bisa memilih tempat tinggal. Kalau mau membeli properti gitu loh teman-teman, bisa memilih. Misalnya kalian yang suka rindang-rindang, memilih properti yang di area konservasi. Area konservasi itu tidak hanya melulu milik pemerintah teman-teman. Ada beberapa yang dimiliki oleh perseorangan saja, tapi nanti aturan untuk perumahan, aturan izin perumahannya itu mengikuti aturan area konservasi. Begitu teman-teman. Setauku ya, dari yang dulu mertua ceritakan, di sini itu kalau di tempat hijau seperti ini, perizinan bangunannya minimal luas tanah 10 hektar, 10 acres hektarnya orang sini baru dapat izin untuk mendirikan satu bangunan rumah. Jadi memang dibuat seperti itu teman-teman. Biar apa? Biar menjaga kelestarian alamnya. Tidak semua pepohonan terus ditebang, terus dijadikan perumahan gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu cara pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan alam barangkali ya, dibuat aturan seperti itu. Sebentar ini aku melangkah di sini. Kalau kalian memilih tinggal di area farm atau country tapi yang di area ladang, itu biasanya bisa luas tanah 4 hektar, 4 acres atau berapa gitu ya, untuk mendirikan satu bangunan. Jadi di sini itu meskipun kita tinggal di desa seperti ini juga untuk bangun rumah nggak hanya sembarangan seperti di Indonesia teman-teman, harus ada izinnya juga. Seperti itu. Saya sering jelaskan hal ini, diulang-ulangi ya teman-teman. Barangkali di antara kalian yang selalu memperhatikan apa yang saya omongkan, apa yang saya bicarakan sudah bosen. Tapi ya seperti itu teman-teman. Ya bagus dan buruknya, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga. Baiknya apa? Yaitu tadi keseimbangan alam insya Allah terjaga teman-teman. Tidak menebang pohon sembarangan. Dijadikan perumahan dan sebagainya ya. Buruknya adalah kadang kita sebagai masyarakat juga seperti hak kita itu terlalu dibatasi gitu loh. Nah meskipun on the property atau memiliki lahan, juga tidak boleh teman-teman kalau melakukan penebangan pohon secara masif gitu ya. Kalau mau menjadi petani misalnya, mengolah ladang ya beli saja farmhouse yang sekelilingnya ladang gitu ya. Kalau mau yang rindang-rindang, yang beli tanahnya di area hutan lindung seperti ini teman-teman. Tapi tidak boleh ditebang sembarangan. Yaitu ini sampai ada yang seperti ini tuh. Aku ini ngos-ngosan karena ini naik-naik loh teman-teman, naik ke bukit. Oh tuh bawah saya. Rumah kita itu hampir tidak pernah kebanjiran. Selama di sini saya juga belum pernah menemui kejadian banjir. Alhamdulillah teman-teman. Tapi
Juga lokasi posisi rumah kita ini pas di atas bukit. Makanya kalaupun ada banjir, insya Allah tidak kebanjiran. Seperti itu teman-teman. Tuh, masih cantik matahari di sana. Ini kita sudah sampai di rumah kembali. Oh, masih cantik pepohonannya. Esnya masih ada juga. Es abadi nih, kapan mencairnya. Jalan-jalan seperti ini memang mengasyikkan. Tapi kalau nggak dingin teman-teman, kalau dingin itu battle sama dinginnya itu. Kalau cuman jalan terus nggak dingin gitu aja enak. Masalahnya harus battle sama dinginnya, itu yang bikin tambah ngos-ngosan. Bukannya ada masalah dengan jantung dan sebagainya. Coba kalian di kulkas terus melakukan aktivitas di dalam kulkas. Duduk di kulkas 1 jam saja, lakukan aktivitas di kulkas, nanti bagaimana kalian bernapas itu ya, ngos-ngosan gitu ya. Barangkali teman-teman coba aja. Ini kemarin nggak pernah ditemuin sama burung loh. Saya nggak tahu burungnya kemana. Biasanya masih banyak yang kalau tak taruh di rumah mertua sana itu banyak burung yang datang. Kalau tak taruh di sini barangkali new, tempatnya baru, mereka belum tahu. Padahal banyak banget makanan di sini. Burung disediain juga nggak datang-datang kok. Hei, sini makan gratis, yuk. Ini tidak beracun, makan gratisnya. Burung, yuk makan gratis, Kita melihat pemandangan di sebelah sini ya teman-teman. Biasanya cantik ini sebelah sini. Hari demi hari, aku kok terngiang-ngiang lagu itu aja tuh dari semalam. Tuh. Ini mah nggak begitu tampak hoarfrostnya, biasanya itu lebih parah dari ini. Tuh cantik banget, semuanya tampak putih itu. Masih banyak kayu-kayu seperti ini teman-teman, gelondongan yang belum kita split. Ini hanya butuh kita split. Ini juga kayu buangan loh teman-teman. Ini dianterin sama pihak kota gitu, dianterin ke sini. Kayu aja bagus-bagus seperti ini kalau di sini dibuang. Biasanya oleh Department of Transportation atau tata kota gitu teman-teman, untuk pepohonan yang sudah berumur ratusan tahun ditebang terus dikasih pohon-pohon yang baru gitu biasanya. Tuh banyak banget, masih jadi PR kita, ini harus kita split. Dan ini kayu keras teman-teman, kayu oak, jenis kayu jati kalau di Indonesia tuh keras banget. Itu ada pohon yang tumbang, itu juga belum sempat kita potongin. Ya Allah, banyak banget PR-nya teman-teman. PR saya dan Pak Wahid. Banyak banget pohon yang roboh, kadang itu terbelah separuh gitu loh. Karena badai itu. Kadang kalau ada badai, angin kencang itu ya banyak pohon yang meskipun nggak tumbang ya, separuh itu kayak patah gitu teman-teman. Ini habis jalan-jalan pagi kok ya lapar loh teman-teman. Kalau musim dingin gitu bawaannya lapar aja. Sebenarnya kalau hanya di rumah saya tuh sering kali skip breakfast teman-teman. Nggak sarapan gitu. Tapi kalau habis jalan-jalan gitu ya lapar. Ini aku cuman buat noodles kari ayam produk Indonesia. Aku beli di Asian Market. Apa habis ya aku segini. Biasanya hanya setengah.
Ini kok numpuk gini. Ini untung kita kemarin punya simpenan sendiri, penanam sendiri cabai. Ini aku baru ambil dari freezer. Aku vacuum teman-teman cara penyimpanannya ya. Jadi bisa aku gunakan untuk musim dingin seperti ini. Nggak usah beli cabai-cabai teman-teman, cukup cabai dari kebun saja, panen sendiri, disimpan sendiri, dipakai sendiri gitu ya. Kalau beli ya segini ini ya bisa $3 teman-teman di Asian Store. Ini cabenya kecil-kecil banget tapi pedesnya Thai chili. Mari makan teman-teman, monggo sarapan lur, sarapan. Mari makan teman-teman. Aku makan dulu baru kita beraktivitas kembali. Rencananya aku mau ke rumah mertua ngecek seperti apa dan juga siram-siram tanaman karena kebanyakan tanamanku ada di sana teman-teman. Selamat sore teman-teman. Aku tadi sebelum tidur siang udah aku masukin, rencananya mau bikin roast beef, malah cuman tak set ke warm saja teman-teman. Begitu aku wake up, aku bangun dari tidur siang, ya Allah, still di warm ini gitu. Terus ini waktunya anak-anak mau pulang sekolah, ini aku baru set. Ini piye tuh kayak pikun. Ini butuh waktu, kalau slow cooker ini butuh waktu jam-jaman untuk ya teman-teman, ready-nya ya, ready untuk dimakannya. Makanya saya akan masakin ini sayur bening sukini, sama tak masakin perkedel saja teman-teman anak-anak, perkedel jagung. Ini jagung kemarin yang kita yang kita steam itu ya, kita kukus tapi anak-anak nggak habis, mau aku gorengin ini, anak-anak suka perkedel jagung. Ada saja gitu, error. Kita membuat salsa dulu teman-teman untuk Pak White ini. Bahan-bahannya ya bawang bombay, tomat, dan cilantro. Cilantro itu daun ketumbar teman-teman. Nanti dikasih lime atau jeruk nipis ya. Lime itu apa? Jeruk nipis atau apa? Kasih sedikit saja garam. Ini aja kalau Pak White dimakan dengan daging sapi teman-teman. Musim dingin barbeque-nya di sini aja teman-teman, di wajan besi. Daging sapi kita grill seperti ini teman-teman, dimakan sama salsa itu tadi yang barusan aku buat.